Perkenalkan, nama saya Siti Zahratun Hasna dari kelas 1B Prodi Pendidikan IPA Fakultas FKIP Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Baik. Di sini kita akan melanjutkan materi bab 3 yaitu hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Baik. Selanjutnya yaitu submateri. Submateri dari bab 4 ini terdapat 4 buah, yaitu yang pertama ada hubungan apa antara manusia dengan pendidikan, yang kedua apa itu hakikat manusia, yang ketiga apa itu hakikat pendidikan, dan yang keempat bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Dalam video kali ini kita akan bahas satu persatu keempat submateri ini, yang dimulai dengan ada apa hubungan antara manusia dengan pendidikan. Baik. Yang pertama kita akan membahas ada apa hubungan antara manusia dengan pendidikan. Kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan bahasan tentang makna hakikat. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya. Istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata man, yang artinya manusia. Kebetulan sama juga artinya dalam bahasa Inggris. Selanjutnya penggalan kata yang kedua yaitu nasia, yang artinya pelupa. Jadi istilah manusia berasal dari orang-orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari kata Yunani yaitu paedagogi, yang akar katanya pais, yang berarti anak, dan agen yang artinya membimbing. Jadi pedagoge artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education, yang berasal dari bahasa Yunani educare, yang berarti membawa keluarga yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifat sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Next, yang submateri yang kedua yaitu apa itu hakikat manusia. Hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan, seperti pandangan dari Jalaluddin dan Abdullah mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada 4 aliran, yaitu yang pertama aliran serbazat, yang berarti yang sungguh-sungguh itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Aliran yang kedua yaitu pandangan aliran serba ruh. Hakikat manusia adalah ruh. Berarti menurut aliran ini ruh itu ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelmaan atau bayangan. Aliran yang ketiga yaitu menurut aliran dualisme. Manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung satu sama lain. Dan aliran yang keempat yaitu menurut aliran eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Baik, selanjutnya pandangan Islam tentang hakikat manusia. Ada beberapa karakteristik sehubungan dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah sebagai berikut. Yang pertama, manusia makhluk Allah terdiri jasad dan ruh. Yang kedua, manusia adalah makhluk Allah yang paling potensial. Yang ketiga, manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi. Yang keempat, yaitu manusia sebagai hamba. Sejalan dengan keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya itu, maka Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan pokok
penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah sebagai Tuhan serta mengabdi kepadanya. Nah, yang kita masuk ke sub materi yang ketiga, yaitu apa itu hakikat pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Teraka, pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjek didik dengan kewajiban pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Menurut Plato, pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan adalah membentuk manusia baru melalui perantara karakter dan fitrah, serta dengan mencontohkan peninggalan-peninggalan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Untuk keperluan pelaksanaan pendidikan, tujuan itu harus rinci menjadi tujuan yang khusus, bahkan sampai ke tujuan operasional. Usaha untuk merinci tujuan umum ini sudah pernah dilakukan oleh para ahli pendidikan Islam. Al-Syaibani menjabarkan tujuan pendidikan Islam menjadi: yang pertama yaitu tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup yang berupa pengetahuan tingkah laku jasmani dan rohani. Yang kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu masyarakat, serta memperkaya pengalaman masyarakat. Yang ketiga, tujuan profesional, yaitu yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Nah, ini adalah peta tujuan pendidikan dari tujuan umum pendidikan lalu ke tujuan khusus-khusus pendidikan. Tujuan umum pendidikan yaitu terdiri dari tujuan hidup, sedangkan tujuan khusus pendidikan terdiri dari tujuan pendidikan sementara, pendidikan tak lengkap, pendidikan institusional, dan tujuan pendidikan instruksional. Nah, selanjutnya subbab materi yang keempat yaitu bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Yang pertama, pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan profesional, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. Yang kedua, pandangan behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain bukan kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Nah, baik, segitu saja penjelasan materi bab 3 dari saya. Semoga dapat dipahami dari materi saya tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.